Oke. Eh, Perkenalkan, ya nama saya adalah Nova Febrian Nova. Di sini saya ingin membuat video ini itu karena remedial UTS statistika. Oke. Nah, di sini aku ngejelasin di sesi 5 ya tentang konsep dasar statistika. Udah ada di sini. Oke. Eh, Oke. Di sini aku udah mendapatkan poin-poinnya, beberapa aja, nggak terlalu banyak. Ya mungkin ini juga penting gitu, yang ya gimana ya, kalau dibilang tuh harus kayak wajib dipahami gitu. Kayak ini penting banget Bu, kalau kalian masuk ke apa, ke pelajaran statistika ini gitu. Nah di sini aku punya beberapa, aku akan jelasin. Oke, di sini ada konsep dasar statistika, mencakup beberapa topik yang penting yang perlu dipahami untuk menginterpretasikan hasil analisis statistik. Nah, berikut ini adalah beberapa konsep statistika yang dijelaskan dalam teks tersebut. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, yang A ini ada kualitatif dan yang B itu ada kuantitatif. Oke, masing-masing mempunyai penjelasan. Kalau kualitatif itu melibatkan pengumpulan data, kualitatif melalui wawancara, observasi, dan catatan lapangan. Analisis data kualitatif ini mencari pola, tema, dan struktur keseluruhan. Setelah itu ada yang namanya penelitian kuantitatif, yang artinya itu melibatkan pengumpulan data kuantitatif berdasarkan pengukuran menggunakan instrumen yang valid dan reliable. Ya, data ini juga dianalisis untuk membangun hubungan statistik. Nah, contohnya tuh kayak misalkan saya, contohnya Lukas suka berenang, habis itu tanda tanya, kita ada jawaban. Lukas itu sukanya berenang atau apa gitu. Ada contohnya tuh kayak jawabannya sangat setuju, setuju, eh, habis itu netral, ya, tidak puas, dan juga sangat tidak puas. Nah, misalkan aku senang berenang, mungkin jawabannya sangat setuju, atau mungkin Lukas suka bermain musik, jawabannya sangat tidak setuju atau tidak setuju, seperti itu. Nah, di sini yang kedua ada tipe variabel. Nah, tipe variabel ini ada dua juga, kuantitatif dan juga kualitatif. Nah, yang kualitatif itu variabel yang berbeda dalam jenis, dapat diukur dalam skala nominal atau skala ordinal ya, atau urutan lah gitu. Dan yang kuantitatif itu variabel yang berbeda dalam tingkatan dan dapat diukur dalam skala interval atau skala rasio. Nah, jadi kalau misalkan yang, ya kalau dibilang contohnya itu sama kayak ketika kita mau punya kelas, contohnya kayak mungkin kelas SMA 2, SMA kelas 3 gitu, atau mungkin kayak kalian punya beberapa kantor gitu. Kayak misalkan ada ruangan B41, B42, B43, seperti itu. Contoh yang tipe variabel ini kayak begitu. Atau mungkin kayak misalkan mengukur tinggi badan gitu, menggunakan apa, ada tuh alatnya dari 0 sampai sekian, misalkan tingginya 100 berapa puluh cm, seperti itu. Oke, yang tiga ada reliabilitas dan validitas. Nah, ada dua juga ya. Oke, yang dinamakan reliabilitas itu adalah tingkat keandalan atau konsistensi instrumen pengukuran. Metode untuk mengukur reliabilitas termasuk metode tes test atau koefisien Alpan Cohen dan juga Alpan Cronbach. Nah, validitas juga ini adanya kedua validitas. Nah, tingkat ketepatan instrumen dalam mengukur apa yang seharusnya diukur, atau aspek yang
meliputi validitas wajah, terus prediktif, konten, dan konstro. Di sini ya, kalau untuk reliabilitas saya kurang tahu ya untuk contohnya, tapi kalau untuk kayak validitas ya contohnya seperti saya ini yang membuat konten video atau tadi katanya wajah, contohnya foto gitu. Ini di sini kan ada kamera, nah bisa apa kayak membuat kayak foto lah, contohnya kayak gitu, kayak wajah gitu, seperti ini. Seperti itulah contoh yang validitas. Oke, di sini yang keempat atau yang terakhir ada namanya uji hipotesis. Nah, uji hipotesis adalah proses untuk memilih antara dua alternatif yang berbeda berdasarkan bukti empiris, dan di sini ada H0 adalah asumsi awal yang diterima kecuali ada bukti yang kuat untuk menolaknya. Sedangkan hipotesis alternatif adalah asumsi atau klaim alternatif jika hipotesis 0 ditolak, untuk membantu dalam pengambilan keputusan dan dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, produksi, keuangan, dan juga SDA ya. Jadi ini tuh kayak contohnya tuh misalkan gini deh, kayak pemasaran, kayak si A ingin kayak masarin kue ke si B gitu. Nah, lalu ada juga si C nih, jadi kayak dia tuh H0 nih, si A, dan H1-nya tuh si B, terus di situ ada si C nih yang menengahi. Jadi misalkan si H1-nya nggak ingin, itu nanti si H0 ini nggak bakal ngelanjutin kita si H0 atau si A ini ngepromosin ke si B, lalu si B nya kayak menolak si ini si H0. Nah, maka si H0 ini nggak bakal melanjutkan pemasarannya ke si C gitu, karena dia ditolak sebelumnya di B gitu. Seperti itu yang saya tahu ya, mungkin itu sih penjelasannya, karena nggak tahu benar apa enggak juga ya, mungkin menurut saya seperti itu. Dan ya, itu adalah kayak pemahaman konsep dasar statistika yang mungkin penting ya untuk dipahami dan juga diimplementasikan hasil analisis statistik dengan benar. Nah, ya mungkin dari empat ini kayak cocok banget lah gitu mungkin dalam kehidupan saya pakai atau mungkin kerja gitu, atau mungkin sekolah kuliah bisa. Oke, kayaknya ini aja sih yang bisa aku jelasin. Maaf kalau misalkan ada kata-kata atau mungkin penjelasannya kurang enak, kurang efisien gitu, kurang bagus lah ya, mohon dimaafin karena saya nggak terlalu bisa banyak ya. Oke, mungkin ini aja, saya Lukas, terima kasih.